Bab yang ke-25 fi zakati wal bukhli, menerangkan tentang zakat dan sifat pelit atau kikir. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah berfirman, dan janganlah kamu menyangka kepada orang-orang yang mereka pelit kikir terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah dari keutamaannya, itu lebih baik baginya, bahkan itu lebih jelek baginya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi, dan mereka akan dikalungkan dengan apa yang mereka kikiri yaumal qiyamati, besok di hari kiamat. Jadi apa yang tidak kita berikan, apa yang kita tahan, itu bukan hal yang lebih baik, bahkan itu hal yang paling jelek untuk kita. Besok akan dikalungkan kepada kita bersama, kalau memang itu hak yang wajib. Ayat ini menjelaskan tentang orang yang tidak mau bayar zakat, mani'uz zakat, bahwa besok harta yang tidak dizakati itu akan dirubah bentuknya menjadi ular, dan ular itu dikalungkan kepada orang yang tidak mau zakat. Dan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang tidak sadar akan zakat. Ya kalau zakat, betul-betul yang Islam bingung, Pak. Wa qala ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Dan celaka bagi mereka orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina la yu'tuna zakah, siapa mereka orang musyrik? Yaitu orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi ketika dahulu setelah kewafatan dari baginda Rasulullah SAW, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pas beliau telah diangkat menjadi seorang khalifah, terjadilah satu tragedi di mana sebagian dari umat Islam itu tidak mau bayar zakat. Beliau Sayyidina Abu Bakar tegas bahwa Islam ini nggak bisa dipisah-pisahkan. Islam ini satu paket yang tidak boleh terpisah. Beliau memutuskan bahwa mereka orang yang tidak bayar zakat wajib diperangi karena sudah keluar dari agama Islam. Oleh karena itu kita bersama ini kadang kan ngeremehkan, Pak, zakat blokon. Padahal itu satu paket dengan sholat. Ketika sholat ini orang meninggalkan dengan sengaja kafir, zakat juga begitu. Ketika tidak zakat dengan sengaja maka kafir. Samahum al-musyrikin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama mereka orang-orang yang tidak bayar zakat, al-musyrikina, diberi nama orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin, tidaklah dari seseorang, la yu'addi zakata malihi, yang tidak mau membayar zakat hartanya, illa muthilalahu, kecuali harta itu akan dibentuk untuknya
Yaumal qiyamati, di hari kiamat, syaja'an dibentuk berubah menjadi seekor ular, akro'a yang gundul, hatta yatuqa bihi unuqahu, sehingga Allah akan mengalungkan dengan ular itu unuqahu, leher orang yang tidak mau bayar zakat. Dan ini orang-orang yang perhatian itu kadang zakat itu sampai utang, Pak. Zakat itu sampai utang, panenan kok nutut iki, tapi sudah sampai nisab zakatnya, ya dijakati. Kadang orang tani lebih-lebih, yang tani ini kan garape rata-rata utang yang juragan. Ambi pangan bisa niku ya utange kono iku. Pengalaman kula ngoten niku. Jadi utang mes ya ambil utang belanja. Akhirnya ketika sudah panen dihitung utange, ambil biayanya yang cukup, kok boleh ngono biji jakate ngono, jakate 2 juta. Utang zakat ini. Kalau berdagang kan enggak begitu caranya kan nggih. Karena dagang kan muter. Ini tuh ngenteni, ambil mangan. Ya, tapi itu memang sudah kewajiban yang harus dibayar. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajir, khamsu khisalin inibtalaitum bihinna wa nazalat bikum a'udzu billahi an tudrikuhunna. 5 hal apabila kalian diuji dengan 5 hal tersebut dan turun kepada kalian, aku berlindung kepada Allah semoga kau tidak mendapatkan 5 hal tersebut. Yang pertama, lam tadhhuril fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihim al-auja' allati lam takun fi aslafihim. Tidaklah nampak perbuatan keji pada kaum Lut, ini LGBT ini, sehingga mereka mengumumkan perbuatan tersebut, melakukan hal yang terang-terangan dengan perbuatan tersebut, illa fasha fihim al-auja', kecuali akan tersebar pada mereka kelaparan, allati lam takun fi aslafihim, yang tidak pernah terjadi di masa dahulu, tidak pernah terjadi pada orang-orang yang dahulu dari mereka. Kalau sudah LGBT dilakukan dengan terang-terangan, dilegalkan, berarti sudah alamat akan terjadi azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yanqusul mikyana wal mizana illa akhadu bisinina wa syiddatil mu'nati wa jawri sultan. Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali illa ukhidu, kecuali mereka akan disiksa bisinina beberapa tahun, wa syiddatil mu'nah, dan biaya yang berat, wajawri sultan, dan kesewenang-wenangan dari pemimpin, dari penguasa. Kalau orang sudah sering mengurangi takaran dan timbangan ketika jual beli, maka akan terjadi satu musibah, terjadi satu azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beban hidup agak berat dan ada kesewenang-wenangan dari pemimpin, dan itu terjadi pada kita. Sudah terjadi. Kebijakan pimpinan kita tidak menguntungkan kita, biaya hidup kita berat,
Gara-gara apa? Gara-gara di pasar-pasar itu mereka yang berjual beli melakukan hal yang tidak sebenarnya dilakukan, yaitu ngurangi timbangan, ngurangi takaran. Kilo jambi itu ya tahu sendiri, sudah mutawatir, sudah umum. Rata-rata nggak ada timbangan kali yang digunakan setiap hari, timbangan kang sudut setengah on. Ketika sudah ada pengecekan dari nopo dewan nopo nih yang biasa di Jember, niku kan ditokaken kang asline. Bener munggah tok kok terus naik. Bensin munggah tok ya. Itu gara-gara walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-matar minas sama. Tidaklah mereka mencegah, menolak zakat harta mereka kecuali mereka dicegah akan turunnya hujan dari langit. Ya imane tasik anu enten kang zakat. Alhamdulillah di beberapa tempat malah sudah bagus cara pembayaran zakat. Walau lal bahaim lam yumtaru. Andai kata tidak ada hewan-hewan itu, lam yumtaru, mereka tidak akan dituruni hujan. Maceklik, panas, gersang sudah. Wala naqdu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallatu alaihim illa sullitu alaihim aduun min ghairihim. Tidaklah mereka membatalkan perjanjian kepada Allah dan perjanjian kepada Rasulullah kecuali akan dijadikan kepada mereka musuh dari orang yang bukan golongan mereka. Perjanjian Allah itu apa? Perjanjian Allah itu adalah sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian di antara kami dan mereka itu sholat. Faman taraka sholat faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia kafir. Kalau sudah umat Islam banyak yang tidak sholat, akhirnya akan diangkat musuh dari bukan golongan umat Islam. Ya semena-mena. Pimpinan kafir kan ngoten. Di daerah-daerah muslim kok pimpinan ini kafir. Berarti penduduknya mayoritas banyak yang tidak sholat. Wa ya'khudhu ba'da ma fi aydihim. Kemudian musuh itu mengambil sebagian apa yang menjadi milik mereka. Wa ma lam yahkum a'immatuhum bi kitabillahi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin mereka menghukumi atau memutuskan hukum dengan kitab Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan baksahum ini ada serangan. Di sini dijadikan pertengkaran, ya. Diartikan pertengkaran, saling serang menyerang. Illa ja'alallahu baksahum bainahum, kecuali akan terjadi permasalahan yang berat di antara mereka. Dan itu 5 hal yang dijelaskan oleh Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini semuanya sudah terjadi. Mongkulo kalian jenengan ini kadang boten keraos, boten kerosok, karena tidak menghantam kita secara pribadi. Wes sedalu sudah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yubghidul bakhila fi hayatihi was-sakhiyya 'inda mautih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir ketika masih hidup, di waktu hidupnya, dan membenci orang yang dermawan ketika matinya. Maksudnya wasakhi inda mauti,
pada waktu uripe melit serta mati awean karena hartanya sudah dibagi-bagikan. Dia melit waniko. Hartanya banyak, punya sawah yang luas, kebunan luas, harta uangnya di bank banyak. Ini ditukarkan serta mati dituntutkan yang ahli itu as-sakhi inda mauti, orang yang dermawan ketika mati. Sesungguhnya Allah membenci orang yang pelit di waktu hidupnya dan orang yang dermawan ketika matinya. Mati dermawan, ya benar gunanya sudah hilang taklifnya. Oleh karena itu, kula kalian jenengan niki kalau kepengen beramal, ojo ngentosi mati. Artinya kepundi enten tiyang lek iso lek kapan hun wis mati, kok sawah kang ring pojok iku gak kena wis masjid. Ojo ngenteni tasik pun mati. Urip ngeten niki gak kena itu persane mboten masuk teng hadis niki. Kok kapan wis matai, guriku mbok langgar wis. Tapi enten hormati ulung. Nah niku wasakhi inda mauti. Culno wis kalau memang kita kepengin bismillah wis mumpung make urip. Make urip meniti mupakat. Tapi wasiat pun sak lemari, Pak. Iko nyang kadiro iko nyang kakang iro. Kesuwen culno ketika sudah kita niat jangan ngenteni pun kan enten ngoten niku. Apalagi naudzubillah min dzalik ada orang yang memang menghindari dari pembagian waris enten ngoten niku. Dia seorang laki-laki punya adik perempuan. Sang kakak niki mboten gada anak mboten gada anak lanang. Sehingga saudara perempuannya ini kan gada hak. Saudara perempuan kalau si kakak ini meninggal, perempuannya adiknya itu punya hak waris karena menjadi napa niku menjadi asobah ma'al ghair. Kakaknya ini orangnya rada melit. Timbangane kebunan nampi sawah iki keneng adi isun, ngene wis diwiak-wiakaken yang anak-anak. Disertifikataken anak yang pertama dapat 2 hektar. Yang kedua 2 hektar. Wah habis ge rotok sawahe kebunane. Tapi nyukakakene memberikan itu ketika sudah meninggal. Ngomong bagian kang sawah lor kuwi rondo, kang tengah ku diiro, kang pinggir kidul iko ya diiro maning. Diiro kang paling cilik yo delon kang wetan iku mene kumpul iko sekaken diiro iko. Mati baru dibagi. Adik elak wadon pada waktu meninggal merasa dia punya hak moro. Niki kan adik kakang terus niki jare wong-wongku mari takon yang Pak Yai padha iku niki oleh asoba. Bagian ndek ngono wis kakang iku durung mati wis dibagi-bagi kakang. Nggih. Ya niki terjadi begitu. Innallaha yubghidul bakhila fi hayatihi wasakhiya inda mauti. Serta wis mati awean pengen yang ngendai. Dibanteli oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min. 2 sifat yang tidak akan pernah berkumpul pada seorang mukmin. Apa saja 2 sifat itu? Al-bukhlu pelit, wasu'ul khuluq dan akhlak yang jelek. Ngono aturan. Kalau kumpul parah nih, wis meli dengan aturan.
Al-bukhlu niki enten standare nggih. Bukhul yang berdosa itu adalah pelit, tidak mau memberikan kewajiban yang sebenarnya harus diberikan, termasuk zakat itu. Niku melit kangpun dosa nih, dosa gede. Ada lagi pelit itu standar melit lek, tapi HP ngelakoni dosa. Wae zakat, tapi kapan meneng-meneng tinggi hingelem. Ya niku bisa dikatakan pelit, bisa dikatakan tidak pelit. Kalau sudah jud dermawan niku nyulungaken tiyang daripada dirinya sendiri, itu sudah dermawan niku ngoten niku. Ya kelas kula kali jenengan aja beli mau. Ya. Kalau dermawan mboten mikir, Pak. Aljud. Wah, iku dermawan niku. Mboten mikir tiyang dermawan niku. Dan rata-rata yang punya sifat seperti itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang suwan dalam salah seorang Habib, Allahumma yarham Habib Ahmad Al-Haddad. Dia punya uang 200 ya, gua adang. Ana uang morok sampai itu ya kakek wali. Itu namanya judi. Namune wangsul Seripa ngomong, Ahmad, mana uang untuk belanja? Allah, Ipah. Lu pas berikan orang ya. Bakhlul ente. Ya jokot dan kita harus kodok-kodok jokok mawon. Itu kalau seperti itu sudah iftar sudah. Nah, Habib Sugap Pasuruan itu enggak pernah punya sarung dua, enggak pernah. Sarungnya siji, kelambine siji. Itu maning siji biarkan maning. Itu orang yang di atas rata-rata. Aku lo kalian jenengan standar mawon, standar. Perban wae kula kudu ini gue nonono. Jangan ditahan-tahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, uqsimullah ta'ala ayyadkhulal jannah bakhilun. Aku bersumpah kepada Allah tidak akan pernah masuk ke dalam surga bakhilun, orang yang pelit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal bukhla. Hati-hati kamu jauhi sifat pelit. Fa innal bukhla da'a qauman. Karena bakhil ini mengajak kaum famana'u zakatahum, maka mereka menolak untuk bayar zakat mereka, wada'ahum, dan mengajak kaum faqata'u arhamahum, kemudian mereka memutuskan tali silaturahim, wada'ahum, dan mengajak kaum fasafaku dima'ahum, mereka kemudian mengalirkan darah-darah mereka. Jadi sebab tiyang niki boten gelem zakat, putus hubungan tali silaturahim, terjadi pertengkaran sampai bunuh-bunuhan, itu faktor dari sifat pelit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khalaqallahu ta'ala al-luqma, Allah menciptakan perbuatan keji, fahaffahu bil bukhli wal mal, kemudian Allah mengelilingi sifat keji itu dengan pelit dan harta. Jadi setiap perbuatan keji itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikelilingi oleh sifat bukhel dan sifat pelit, dan dikelilingi harta. Eman-eman biji siung kok maksiat tok niku akhire. Jadi ini sedikit dari apa yang bisa kami sampaikan. Mugi manfaat, mugi barokah, mugi sesarengan kelawan hidayah maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqina qurrata lana ma'al qudri unsa wa dzakar rabbi wafina fikum lima tardadi qalana fil karamah subhana halalan daiman wa akhilla ya ulama nudha bil khairi wa nufa kulla syarr rabbana aslana kulla syuhud
وأقر برضا منك العيون نقضي عنا ربنا كل شيء قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا ولا فابك في الناس الشفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصراط المصطفى الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ينشر في رضاك ولا تعلينا ولا سواك لا تجعلنا من خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على سيدنا محمد لا إله إلا الله الموجود في كل زمان